pagi hari ini kita bersyukur kita boleh bertemu kembali untuk belajar suatu pelajaran yang baru. Nah, kita sudah melewati sepanjang 7 pekan yang sudah lalu berbicara mengenai suatu seri akan pelajaran yang berjudul dan bertema hanya satu. Dan kalau Anda mungkin belum sempat untuk menonton, belum sempat untuk melihat dan mempelajari akan pelajaran hanya satu, bahwa seluruh dunia menawarkan ada begitu banyak hal, tetapi Tuhan hanya menawarkan hanya satu. Anda boleh menontonnya kembali dan Anda bisa klik link di sebelah kanan atas daripada layar Anda. Nah, belakangan ini ada suatu istilah baru yang sering sekali muncul baik di media sosial maupun di dalam perbincangan kita sehari-hari. Kata baru itu adalah new normal atau suatu kenormalan baru. Kalau saya cari di Wikipedia di internet, Wikipedia menjelaskan bahwa arti daripada new normal adalah suatu perubahan kondisi, baik itu dalam hal ekonomi maupun dalam hal sosial atau dalam hal banyak hal yang tadinya sesuatu hal itu merupakan suatu hal yang tidak normal atau tidak biasa, tetapi sekarang menjadi normal dan menjadi lazim untuk dilakukan. Nah, new normal ini digunakan dan dilakukan sebagai upaya untuk bersiap beraktivitas semaksimal mungkin dengan melakukan suatu perubahan perilaku yang baru, perubahan pola hidup yang pada saat ini tujuannya adalah untuk mencegah penularan daripada virus COVID-19. Kita suka ataupun tidak, karena pandemi COVID-19 ini, kita sekarang sudah memasuki babak baru di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang menganggap bahwa COVID-19 ini adalah berita yang terburuk sepanjang hidup mereka. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan harta mereka, karena harus dijual oleh karena kesulitan untuk bertahan hidup. Oleh karena banyak pekerjaan yang dihentikan dan banyak orang kehilangan akan pekerjaan mereka. Bahkan lebih daripada itu, ada banyak orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dan semuanya ini menimbulkan suatu pertanyaan. Banyak orang yang bertanya-tanya, apakah corona ini akan menjadi akhir daripada dunia? Bagaimana kita bisa hidup? Bagaimana kita menjalani suatu kehidupan yang memasuki new normal ini? Apakah jawaban atas segala keadaan dunia yang tidak menentu? Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami hendak mempelajari Tuhan suatu pelajaran dari buku Daniel, bercerita bagaimana caranya kami memasuki akan suatu kehidupan new normal yang baru. Bagaimana kami mempelajari satu seri yang begitu yang ingin sekali kami pelajari sehubungan dengan tema besar kita, yaitu Allah yang peduli. Tuhan, pimpin kami dalam belajar, berikan hamba-Mu hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah firman-Mu yang keluar dan bukan kata-kata hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sepanjang 6 pekan yang akan datang, kita akan mempelajari satu pelajaran dengan tema Allah peduli. Nah, di dalam Alkitab, kalau sepanjang 7 pekan yang sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa Alkitab adalah satu buku yang sangat menarik. Buku ini menjawab ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit, yang tidak banyak bisa dijawab oleh orang lain, dan memberikan pelajaran mengenai kehidupan dan jalan keluar dari masalah. Nah, di dalam Alkitab, kalau kita mau tilik lebih lanjut, ada satu kitab yang sangat-sangat menarik yang saya mau kita pelajari. Kitab inilah yang akan kita lihat dan akan kita pelajari sepanjang 6 pekan ke depan. Judulnya Anda sudah lihat, kitab itu adalah kitab Daniel. Nah, bercerita mengenai kitab Daniel, ini adalah suatu kitab yang menurut saya sangat menarik. Oleh kenapa? Karena menurut saya kitab Daniel ini adalah miniatur daripada keseluruhan Alkitab. Ada banyak sekali yang kita bisa lihat.
kesamaan antara Alkitab dengan kitab Daniel. Mudah-mudahan saat ini setelah saya katakan demikian, Anda menjadi tertarik untuk mempelajari lebih jauh daripada kitab Daniel. Mari kita masuk kepada buku Daniel ini dan kita melihat apa saja kesamaan-kesamaan yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah kejadian buruk yang terjadi di awal cerita. Kita masih ingat kalau di dalam Alkitab ketika penciptaan selesai dilakukan oleh Tuhan, maka tidak lama kemudian manusia jatuh di dalam dosa dan akhirnya mereka terpaksa harus meninggalkan akan Taman Eden. Kejadian buruk yang terjadi. Sama juga demikian dengan kitab Daniel. Daniel dan teman-temannya harus menjadi orang tawanan menuju kepada Babylon, yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Hal yang kedua adalah pencobaan datang melalui makanan. Ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, mereka dicobai oleh makanan. Daniel dengan teman-temannya juga sama. Nanti kita pelajari dalam Daniel pasal 1, mereka dicobai dalam hal makanan. Lalu Alkitab bercerita mengenai sejarah dunia, ya, banyak sekali di dalam kitab-kitab di dalam Alkitab mempelajari mengenai cerita-cerita kerajaan, cerita-cerita bangsa, dan cerita-cerita sejarah dunia. Sama, buku Daniel juga demikian, bercerita mengenai kerajaan Babylon, bercerita mengenai kerajaan Media Persia, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah bahwa di dalam Alkitab ada suatu kabar baik, keselamatan di dalamnya, bahwa Tuhan akan membebaskan manusia dari dosa. Di dalam buku Daniel juga sama. Kita akan melihat bagian akhir bahwa ada nubuatan menunjukkan bahwa kedatangan Yesus akan menyelamatkan kita. Nubuatan tentang Yesus. Kejatuhan oleh karena kesombongan. Kita lihat bahwa sepanjang cerita di Alkitab, kesombongan adalah membuat manusia jatuh. Dan juga di Daniel juga ada umat sisa di tengah-tengah dunia yang kacau. Bahwa sepanjang perjalanan yang kita lihat di dalam Alkitab, umat Israel adalah suatu umat yang disiapkan oleh Tuhan menjadi contoh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan. Dan Daniel dengan teman-temannya juga sama. Mereka adalah lambang daripada umat yang setia di tengah-tengah Babel yang adalah kekacauan. Kebangkitan setelah kematian, ya, di dalam Daniel pasal terakhir juga diceritakan mengenai kebangkitan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita, mari sama-sama kita buka di dalam buku Daniel. Saya harap Anda sudah membuka buku kitab Daniel dan mempersiapkan akan catatan yang Anda boleh catat, belajar mengenai kitab Daniel. Cerita Daniel di dalam Daniel pasal 1. Di dalam Daniel pasal 1. Mari kita buka di dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 4. Cerita ini dimulai oleh suatu kejadian yang buruk. Ayat 1, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel itu ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Dan Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ayat 3, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yaitu orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan pada saat itu, ketika Raja Nebukadnezar menyerang akan Yerusalem, mereka akhirnya mengalahkan kerajaan Yerusalem.
Dan Raja Nebukadnezar mencari akan orang-orang muda yang berperawakan baik, yang tidak bercela. Ya, di ayat 6 dikatakan di antara mereka itu ada 4 orang pemuda, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Mereka ini ditangkap dan dijadikan budak. Mereka yang tadinya hidup nyaman sebagai keturunan raja, sekarang harus menjadi orang kelas 3. Mereka harus menjadi orang buangan. Saya mau sedikit kita mengerti akan bagaimana keadaan mereka. Saya mau kita bayangkan bagaimana ketika kita menjadi orang-orang Israel, ketika bangsa dari luar menyerang, ketika Raja Nebukadnezar menyerang, mengepung dan akhirnya mengalahkan kota Yerusalem. Maka segala penduduknya harus terpaksa tunduk kepada raja yang baru. Dan Anda bisa bayangkan Daniel dengan teman-temannya, mereka yang tadinya adalah anak-anak raja, anak-anak bangsawan, mereka mungkin yang tadinya hidup lebih nyaman, hidup enak, ya, sebagai orang yang punya segalanya, punya kekayaan, tetapi mereka sekarang harus menjadi budak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah new normal mereka. Kalau kita lihat, mereka bukan hanya merasa menjadi orang buangan, tetapi mereka harus dibawa dari kerajaan Yerusalem karena mereka kalah, pulang ke Babylon. Ya, kalau Anda lihat jarak perjalanan mereka dari Yerusalem menuju Babylon ada sekitar 1.500 km dan mereka harus berjalan dengan tidak boleh kena lelah, mereka harus berjalan terus sampai akhirnya mereka sampai di Babylon. Anda bisa bayangkan seorang anak raja, seorang anak bangsawan yang hidup enak, sekarang mereka harus berjalan jauh dan meninggalkan kampung halaman mereka. Nah, ketika Yerusalem jatuh dan Daniel dengan teman-temannya ditawan dan dibawa ke Babylon, bukan hanya mereka dibawa ke Babylon, Nebukadnezar hanya membawa orang-orang yang masih produktif dan meninggalkan orang tua dan anak-anak mereka. Anda bisa bayangkan bahwa Daniel dengan teman-temannya bukan hanya harus berjalan jauh, tapi mereka harus meninggalkan akan orang tuanya. Mungkin mereka terpisah, mungkin orang tuanya mati dibunuh. Mereka harus masuk ke dalam kondisi yang sangat tidak nyaman. Mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka dan masuk ke suatu negeri yang sangat asing. Bahasanya asing, orang-orangnya asing, latar belakangnya asing, kebiasaannya asing. Inilah new normal bagi mereka. Ketika Daniel dan teman-temannya tiba di Babylon dan di usia yang masih sangat muda, mungkin ada banyak sekali sejarawan yang katakan umur mereka masih di sekitar 16 sampai 17 tahun. Mereka harus bekerja di istana raja. Penderitaan mereka tidak berhenti di sana. Ada satu hal yang sangat menarik ketika saya baca mengenai orang-orang buangan dan mereka harus bekerja di kerajaan. Biasanya di dalam kerajaan, raja memiliki banyak selir dan banyak istri. Dan biasanya orang-orang yang harus bekerja di kerajaan itu jangan sampai mereka bisa berbuat serong terhadap istri raja atau terhadap selir raja. Jadi yang dilakukan adalah mereka harus dikebiri atau kehilangan akan kejantanan mereka. Anda bisa bayangkan betapa menderitanya hidup menjadi orang buangan. Saudaraku sekalian di dalam Tuhan, inilah new normal buat mereka. Kalau kita sudah melihat akan cerita daripada Daniel dengan ketiga temannya, apakah kita bisa merasakan penderitaan dan kesulitan yang mereka alami? Apakah kita saat ini juga merasakan sedikit banyak hal yang sama seperti mereka? Oleh karena COVID-19 memaksa kita untuk menghidupkan, untuk menghadapi suatu kehidupan yang namanya new normal. Mungkin kita tidak seperti Daniel yang harus menjadi orang buangan, kita harus menjadi hamba, kita dipaksa untuk meninggalkan keluarga kita. Mungkin kita tidak, dalam tanda kutip, kita tidak kehilangan akan, yang laki-laki tidak kehilangan akan kejantanannya, tidak dikebiri, tapi ada banyak hal yang menjadi kesamaan
antara kita dengan Daniel dan teman-temannya. Banyak dari antara kita kehilangan akan keluarganya oleh karena meninggal karena COVID. Ada banyak dari antara kita, bahkan semua daripada kita, dikebiri kebebasannya oleh karena kita tidak bisa lagi bertemu dengan orang-orang yang kita kasih yang di tempat yang jauh. Tadinya kita bisa salaman, tadinya kita bisa berpelukan, sekarang tidak bisa. Kalau melihat saya pribadi, hanya dalam tempo 3 bulan, saya kehilangan 2 paman saya dan 1 tante saya. Di dalam kondisi ini, saya tidak tahu apakah itu oleh karena COVID atau tidak. Tetapi ini membuat kita semakin sedih dan merasakan suatu ketakutan. Bagaimana kita menghadapi kondisi kehidupan yang seperti ini? Karena COVID-19, kita masuk kepada suatu era hidup yang asing, suatu kebiasaan yang asing. Dunia yang kita hadapi berjudul new normal. Ada banyak dari antara kita yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak mahasiswa yang tidak bisa wisuda. Lulusan semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Ekonomi semakin buruk. Bahkan kehidupan sosial yang semakin aneh. Kita tidak bisa lagi cipika-cipiki, tidak bisa lagi berpelukan, tidak bisa lagi bersalaman. Sekarang memeluk orang yang kita kasihi terasa menakutkan. Keanehan dan ketakutan itu bernama new normal. Dan semua kondisi ini membuat kita menjadi takut. Kita mengalami apa yang Daniel dengan 3 temannya alami. Kita menjadi takut. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, untunglah cerita Daniel tidak selesai di sini. Tidak berhenti di sini. Daniel 1 ayat 2, ayat 9 dan ayat 17 mengatakan, Daniel terus-menerus menuliskan bahwa Tuhan yang menyerahkan Yoyakim, Allah yang mengaruniakan, Allah yang memberi pengetahuan. Kalau Anda baca di sepanjang Daniel pasal 1, sangat kentara bagaimana tulisan Daniel, orang yang berada di dalam perbudakan, orang yang berada di dalam perhambaan, di dalam buangan, masih bisa menuliskan bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Adalah Tuhan yang menyerahkan kerajaan Yerusalem kepada orang Babylon. Walaupun keadaan sepertinya, kelihatannya Tuhan kehilangan kendali, tapi Daniel tetap percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Daniel mengajarkan kepada kita bahwa apapun, sekali lagi saya katakan, apapun yang terjadi, walaupun sepertinya Tuhan kehilangan kendali, Tuhan tetap peduli dan Tuhan tetap memegang kendali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah muncul kepada kita. Kalau Tuhan masih memegang kendali, kalau Tuhan adalah Allah yang peduli kepada kita, mengapa kita takut? Mengapa di dalam kondisi yang new normal seperti ini membuat kita takut? Ada satu hal yang menarik yang saya mau bagikan, suatu ilustrasi yang sangat menarik. Kalau Anda lihat di layar, ini adalah gambar seseorang sedang melihat gunung. Nah, maafkan saya kalau gambarnya tidak terlalu bagus. Sulit sekali buat saya untuk mencari gambar yang bagus, tapi mudah-mudahan ini bisa membuat kita mengerti akan ilustrasi yang saya mau coba gambarkan. Andai kata Anda sedang melihat sebuah gunung, dan saya sangat percaya bahwa kita semua bisa dan pasti mengakui bahwa gunung itu adalah suatu benda atau suatu objek yang sangat besar. Ya, kita semua tahu bahwa gunung adalah objek yang sangat besar. Dan ketika seseorang memandang akan gunung tersebut, dia melihat, wah, gunung itu begitu indah, begitu besar. Tetapi ketika mata Anda ditutupi oleh sebuah daun, dan kita semua tahu bahwa ukuran daun adalah kecil,
objek daun adalah bahkan sangat-sangat kecil dibandingkan dengan gunung. Tetapi ketika mata kita ditutupi oleh daun, ketika pandangan kita terhadap gunung yang besar itu tertutup bahkan oleh daun yang kecil, dan daun itu berada dekat dengan mata kita, maka kira-kira di dalam pandangan mata kita mana yang lebih besar? Sayang sekali Anda tidak berada di studio atau Anda tidak berada di dalam kebaktian kami yang secara normal, sehingga Anda tidak bisa katakan daun tentu saja lebih besar. Dan saya yakin bahwa Anda akan mengatakan ketika daun itu dekat dengan mata Anda, maka daun itu akan terlihat lebih besar. Nah, mungkin seperti itulah kondisi yang kita hadapi. Masalah-masalah yang kita lihat sebenarnya adalah masalah-masalah yang kecil, tapi masalah itu seperti daun menutupi akan Tuhan kita yang besar. Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah-masalah kita. Tapi ketika mata kita terlalu fokus dan melihat terus-menerus kepada masalah, jika kita terus-menerus melihat berita tentang corona, yang sakit naik, angka kematian bertambah naik, lihat media sosial tentang corona lagi, mendengarkan cerita orang tentang COVID-19 lagi, maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, corona itu akan menjadi lebih besar daripada Tuhan kita. Seharusnya kita bisa berkata demikian. Masalah kita mungkin besar, tetapi Tuhan kita jauh lebih besar. Dan Daniel tahu, sebesar-besarnya masalah mereka, sebesar-besarnya new normal mereka, seaneh-anehnya kerajaan Nebukadnezar, kerajaan Babylon yang begitu aneh, yang begitu menakutkan buat mereka, sebesar-besarnya ketakutan mereka, Tuhan mereka yang mereka sembah jauh lebih besar. Dan Daniel dengan 3 temannya percaya bahwa walaupun kelihatannya Tuhan kehilangan kendali ketika Yerusalem kalah oleh Babylon, Daniel tahu bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Ketika Anda melihat, dan saya ceritakan mengenai ilustrasi bahwa gunung itu jauh lebih besar daripada daun, mungkin Anda di rumah bertanya, emangnya seberapa besar sih Tuhan kita itu? Seberapa besar sih Tuhan kita itu? Saya mau kasih Anda satu ilustrasi yang sangat menarik, bercerita mengenai apa yang Daniel selalu baca, apa yang Daniel selalu ingat, cerita mengenai keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Kalau Anda lihat, dan mungkin Anda baca nanti di dalam Keluaran 12 ayat 37, pada saat bangsa Israel dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir oleh tangan kuasa Tuhan, ada sekitar, dituliskan di sana sekitar 600.000 orang laki-laki. Kalau 600.000 orang laki-laki ini memiliki istri 1 dan anak 2, maka kira-kira paling tidak yang keluar dari tanah Mesir ada sekitar 2,4 juta jiwa. Nah, dari 2,4 juta jiwa ini, Anda pernah hitung-hitung berapa banyak logistik yang mereka butuhkan? Kalau mereka harus makan, dan makanan itu, anggaplah satu orang makan satu hari 1 kilo. 1 kilo itu sebenarnya sangat-sangat kurang. Ya, kalau kita belajar kesehatan, kita makan buah aja minimal 0,5 kilo, itu yang bagus buat kesehatan kita. Itu baru 1 kali makan buah, belum lagi kalau makan 3 kali. Ada berapa berat yang kita harus makan? Tapi anggaplah satu orang membutuhkan 1 hari 1 kilo makanan. Maka 1 kilo kali 2,4 juta itu ketemu 2.400 ton atau 2,4 juta kilogram. Nah, itu untuk membawa 2.400 ton makanan dibutuhkan kira-kira 120 kontainer, ya, atau 2 kereta api yang panjangnya sekitar 400 meter. Itu sangat-sangat banyak, saudara. Apakah di sana mereka hanya perlu makanan, tidak perlu dimasak? Tentu saja mereka harus masak. Ketika mereka masak, mereka membutuhkan kayu bakar, ya, untuk membuat api. Untuk membuat api dan membakar, kalau kita hitung-hitung,
itu dibutuhkan sekitar 6.000 ton kayu bakar untuk masak. Tambahan lagi 4 kereta api yang panjangnya 400 meter. Sudah berapa banyak? Anda boleh hitung. Bagaimana dengan air? Kalau satu orang minum 1 liter air saja, dan saya tahu bahwa tidak cukup satu orang minum 1 liter air, apalagi gurun. Padang gurun itu sangat-sangat panas dan mereka harus berjalan menyusuri akan padang gurun. Tidak cukup 1 liter, tapi anggaplah 1 liter. Maka dibutuhkan oleh orang Israel sebanyak 2,4 juta liter air. Kalau 2,4 juta liter air diangkut oleh truk tangki air yang kita suka lihat di jalan-jalan, maka dibutuhkan 400 truk tangki hanya untuk minum satu orang 1 liter. Dan ketika mereka harus singgah dan berkemah, dibutuhkan 80 km persegi area untuk mereka bisa berkemah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu 1 hari. Dan mereka di padang gurun 40 tahun. Anda tahu seberapa lama 40 tahun? Itu adalah 14.600 hari. Berapa banyak logistik yang mereka harus perlukan. Dan sepanjang 40 tahun perjalanan orang Israel di padang gurun, tidak pernah mereka mati kelaparan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada satu lagi, ya. Bagaimana pada saat mereka menyeberangi Laut Merah? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau 2,4 juta orang itu harus melewati Laut Merah dengan cara berjalan berdua-dua dan melewati Laut Merah yang kering, maka dibutuhkan bisa kira-kira berbulan-bulan untuk bisa selesai. Atau mungkin berminggu-minggu. Sementara orang Mesir ada di belakang dan mengejar mereka. Bagaimana caranya mereka bisa menyelesaikan, menyeberangi akan Laut Merah hanya dalam tempo 1 malam? Maka untuk mereka bisa menyeberangi Laut Merah dalam tempo 1 malam, mereka harus berbaris menyamping, ya kan? Mereka harus berbaris menyamping, dan tahukah Anda berapa lebar yang harus diperlukan? Itu sekitar 5 km. Dan Tuhan harus mengeringkan Laut Merah itu selebar 5 km. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat besar? Dan Tuhan dan saudaraku, Tuhan yang sama. Tuhan yang sama yang melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan yang sama yang melindungi bangsa Israel sepanjang perjalanan mereka adalah Tuhan yang sama yang kita sembah. Mengapa kita perlu takut? Apakah Anda memiliki masalah? Apakah masalah kesehatan adalah masalah Anda? Jangan takut. Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah kita. Tuhan yang sama yang menyembuhkan Naaman, yang menyembuhkan orang yang tuli dan buta. Tuhan yang sama yang membangkitkan Lazarus. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Apakah Anda mengalami masalah keuangan? Apakah masalah keuangan Anda adalah masalah yang sangat besar? Jangan takut. Tuhan kita lebih besar daripada masalah Anda. Dialah yang mempunyai langit dan bumi. Dialah yang menurunkan hujan untuk orang yang baik dan orang yang jahat. Apakah kita pernah menghitung berapa besar biaya yang diperlukan untuk membuat hujan? Ya. Tuhan sanggup membiayai untuk menurunkan hujan. Bahkan ditambah lagi petir yang menggelegar. Apakah kita pernah hitung berapa besar biaya yang diperlukan untuk menghasilkan satu petir? Tuhan membuat petir seperti mainan. Banyak sekali petir yang muncul, menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya, adalah Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Bahkan Yesus di dalam Matius pasal 6 mengatakan, coba lihat burung pipit yang dijual 2 ekor seduit. 2 ekor seduit itu maksudnya dengan 1 duit Anda dapat 2 ekor. Betapa murah harga burung pipit itu. Tapi Yesus katakan itu saja dipelihara. Bukan dipelihara oleh bapaknya burung pipit, tapi dipelihara oleh Bapamu, katanya. Bapamu yang memelihara. Nah,
Kalau bapamu saja memperhatikan burung pipit, apalagi kita yang sebagai anaknya. Tuhan sangat peduli kepada kita. Sehingga ketika, kembali lagi ke cerita Daniel dan teman-temannya, sehingga ketika pemuda Ibrani ini ditawan, mereka tidak takut. Mereka harus mengikuti aturan Babylon, belajar budaya Babylon. Mereka harus dirubah namanya menjadi nama Allah-Allah Babylon. Mereka harus diganti identitasnya. Pola pikir mereka harus dirubah. Makanan mereka harus dirubah. Tetapi mereka tidak takut. Dan ketidaktakutan mereka membuat Daniel dengan teman-temannya untuk berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ada di dalam ayat 8. Mengapa demikian? Karena Daniel dengan teman-temannya sudah diajar, sudah belajar dari kecil bahwa Allah mereka adalah Allah yang jauh lebih besar dari segala macam yang ada di dunia ini. Dan Allah lah yang harus dituruti dan yang harus dihormati. Bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan adalah nomor satu, adalah prioritas yang harus dituruti. Dan itulah yang membuat Daniel dengan teman-temannya berketetapan untuk tidak akan menuruti peraturan yang bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Ada satu kutipan yang sangat menarik yang saya bawa, Anda boleh baca. Daniel dengan teman-temannya telah dilatih oleh orang tua mereka untuk terbiasa di dalam pengendalian diri yang ketat. Mereka telah dilatih bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban mereka. Tidak akan ada kuasa yang dapat menggoyahkan mereka dari prinsip-prinsip yang mereka telah pelajari dalam hidup kanak-kanak mereka dan di dalam pelajaran akan firman Tuhan. Daniel bisa saja berkata bahwa mereka kan ini sekarang berada di dalam tawanan. Mereka ini kan menjadi orang buangan yang harus menurut kepada Raja Nebukadnezar. Mereka bisa saja beralasan demikian. Tapi Daniel dan teman-temannya tidak melakukan itu. Mereka lebih mencintai akan kehendak Tuhan. Mereka lebih mencintai akan hukum Tuhan. Jauh lebih daripada hukum kerajaan Babylon pada saat itu. Bahkan lebih daripada hidup mereka sendiri. Dan ketika ada 3 hal yang dilakukan oleh kerajaan Babylon, mereka harus dirubah namanya. Kalau nama dirubah, maka mereka akan melihat karakternya akan dicoba dirubah. Ya, nama itu sangat berkaitan erat dengan karakter. Itu sebabnya hati-hati sekali untuk kasih nama. Ya, kalau kita sudah memberikan nama kepada anak kita yang bagus, jangan diganti dengan nama yang jelek. Jangan kita panggil dengan si inilah, si anulah dengan nama yang tidak bagus. Atau kita panggil si bodoh. Maka mereka akan berpikir sampai mereka besar, mereka akan berpikir bahwa mereka ini adalah bodoh. Jangan kita melakukan itu. Dan di sini kita lihat Daniel dicoba untuk dirubah namanya. Setelah namanya dirubah, mereka harus belajar akan bahasa orang Kasdim. Mereka harus belajar akan latar belakang kehidupan orang-orang Babylon. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan supaya pola pikir mereka dirubah. Ketika mereka berubah pola pikirnya, mereka tidak lagi memiliki pola pikir seperti pola pikir umat Tuhan. Ya, itu sebabnya kalau kita bisa lihat ketika anak-anak kita bersekolah mungkin di sekolah di luar daripada negara kita atau di luar negeri yang mungkin memiliki latar belakang yang berbeda, maka ketika mereka pulang, cara berpikir mereka akan berubah. Itu juga yang sama yang ingin dilakukan oleh Nebukadnezar. Dan Daniel dan ketiga teman-temannya ini tahu betul akan hal itu. Dan yang terakhir yang dirubah adalah makanan mereka. Tapi untuk satu hal ini, bicara mengenai makanan, Daniel dengan 3 teman-temannya tidak jatuh kepada penggodaan itu. Mereka mengatakan bahwa nama kami boleh dirubah. Kami boleh sekolah mempelajari akan latar belakang orang-orang Babylon. Tetapi apa yang masuk ke dalam tubuh kami, kamilah yang mengendalikan, sebab kami takut kepada Tuhan. Pola makan sangat berkaitan erat dengan karakter. Kalau pikiran kita keliru,
perasaan kita keliru, maka pikiran dan perasaan bergabung membentuk suatu karakter moral. Apa maksudnya adalah apa yang kita makan sangat-sangat berpengaruh kepada karakter kita, kepada pikiran kita, dan kepada perasaan kita. Saya mau kasih Anda contoh. Sebagai orang Tionghoa, ada banyak sekali pepatah yang sering sekali diucapkan. Salah satu pepatah yang sangat menarik adalah cara masuk untuk bisa dengan mudah bersahabat dan sangat efektif untuk bisa bersahabat adalah dengan melalui makanan. Itu sebabnya setiap orang tahu bahwa untuk mendapatkan bisnis, ajak makan. Jadi makanan, ketika kita sudah makan dan kita sudah rasa enak dan ketika kita sudah merasa kenyang, maka keputusan kita bisa sedikit demi sedikit dirubah. Itulah yang dicoba untuk dilakukan oleh Nebukadnezar. Dan Daniel dengan 3 teman-temannya tahu akan hal itu. Nah, Allah kita bukanlah Allah yang sembarangan. Allah kita adalah Allah yang sangat teratur. Ada banyak sekali pelajaran di dalam Alkitab berbicara mengenai makanan. Kalau kita lihat cerita tentang Adam dan Hawa, mereka diberi petunjuk tentang apa yang mereka harus makan sebelum mereka berdosa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan menambahkan makanan yang baru, yaitu sayur-sayuran. Ketika pada zaman Nuh masuk ke dalam bahtera, dan oleh karena masalah air bah, ketika air bah selesai, Tuhan memberikan makanan yang spesifik lagi kepada Nuh. Dan saudaraku, kita bisa lihat bahwa Tuhan kita adalah Allah yang teratur. Dia memberitahukan kepada kita apa yang harus kita makan. Ya, sama seperti ketika kita membeli sebuah mobil, ya, atau mungkin handphone, maka biasanya barang-barang itu datang dengan sebuah buku panduan. Ya, sebuah buku panduan, dan buku panduan ini menjelaskan apa saja yang kita harus lakukan terhadap barang tersebut. Nah, apa buku panduan daripada kita sebagai manusia? Buku panduan kita adalah Alkitab, dan kita akan bisa melihat akan apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut mengenai apa sebenarnya menu makanan sesuai dengan Alkitab, Anda dapat menghubungi kami, ya, di nomor yang tertera di layar ini, dan Anda akan bisa mempelajari lebih lanjut sehubungan dengan makanan. Saya tidak akan bahas terlalu jauh mengenai makanan, tapi kita melihat bahwa Daniel berketetapan untuk tidak makan makanan yang tidak seharusnya dia makan. Dan di tengah-tengah situasi yang demikian, walaupun mereka sedang dilanda ketakutan, pikiran Daniel tetap jernih dan tenang. Dia tetap berfokus kepada Tuhan. Bila mana Tuhan senantiasa tetap pegang kendali dan Tuhan peduli terhadap umatnya, maka Tuhan akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Daniel dan teman-temannya. Bagaimana caranya supaya mereka tetap dapat melakukan akan hukum Tuhan. Bahwa penurutan kepada hukum Tuhan jauh di atas segalanya. Dan Tuhan yang mereka sembah jauh lebih besar dari apapun. Dan kita lihat di dalam ceritanya, Tuhan mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan kepada Daniel, sehingga dia bisa berbicara kepada bawahan daripada Nebukadnezar. You coba sama kami 10 hari, kita lihat bagaimana ketika kami hanya makan sayur dan minum, diberikan pola makan yang vegetarian, yang sehat, apakah kami akan terlihat berbeda dengan orang-orang yang lain? Dan cerita itu menceritakan bahwa mereka hidup setelah 10 hari, mereka kelihatan lebih segar, mereka kelihatan lebih sehat, bahkan lebih gemuk. Ya, kenapa lebih gemuk? Karena mereka melakukan perjalanan 1.500 km. Anda bisa bayangkan betapa kurusnya mereka begitu mereka sampai. Dan mereka bisa kembali kepada berat badan ideal mereka setelah mereka mengalami pola makan yang sehat sesuai dengan yang Tuhan anjurkan. Apa kunci keberhasilan Daniel? Seperti ilustrasi gunung dengan daun tadi. Daniel dengan teman-temannya memilih untuk berfokus
kepada gunung yang besar itu. Daniel dengan teman-temannya memilih untuk berfokus kepada Tuhan yang besar itu dan bukan kepada daun kecil yang walaupun ketika daun itu dekat dengan mata kita kelihatannya jauh lebih besar, tapi tergantung kepada fokus kita. Kemana fokus kita? Apakah fokus kita ditaruh dan diletakkan kepada suatu hal yang adalah masalah, atau fokus kita diletakkan kepada suatu hal yang adalah solusi? Fokus kita fokus mata kita, fokus pikiran kita kepada Tuhan yang adalah Allah yang peduli dan Allah yang memegang kendali. Satu kali saya kehilangan akan STNK. Pada saat itu saya ingin memperbaharui STNK motor saya. Dan saya sudah cari-cari di mana, kebetulan motor ini sudah agak jarang dipakai dan saya bingung di mana STNK motor saya. Waktu mau memperbaharui STNK nggak ada, padahal itu dibutuhkan ketika kita mau perpanjang STNK kan untuk bayar pajak. Saya sudah cari-cari di mana-mana tidak ketemu. Dan pada saat itu saya pikir-pikir, aduh saya juga malu minta sama Tuhan ya, minta kasih petunjuk di mana STNK saya, hal yang kecil. Tapi saya pikir-pikir tidak ada salahnya saya bawa masalah saya yang kecil ini kepada Tuhan. Dan saya berdoa pada saat saya dalam perjalanan, saya berdoa, Tuhan, ini mungkin masalah kecil, tapi saya minta Tuhan bantu saya untuk temukan STNK motor saya. Sampai di tempat saya bekerja, entah kenapa ada satu hal yang dokumen yang saya harus cari dan saya mulai bongkar saya punya laci. Saudaraku tahu yang satu hal yang sangat menarik ketika saya sedang mencari akan dokumen tersebut. STNK itu ada di antara selipan di dalam laci dokumen. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada saat itu ketika saya menemukan STNK itu, bulu kuduk saya merinding. Karena saya merasakan bahwa Tuhan bahkan peduli terhadap hal-hal yang kecil. Bukankah Tuhan kita hebat? Dan kalau kita lihat akan Daniel dengan teman-temannya, di akhir daripada cerita, di akhir daripada pasal 1 Daniel, Tuhan mengganjar mereka dengan hikmat, dengan pengetahuan. Bahkan mereka jauh lebih berhikmat, jauh lebih pintar dibandingkan dengan orang-orang bijaksana yang ada di Babylon. Bahkan jauh lebih pintar dibandingkan guru mereka setelah pendidikan mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, penurutan akan firman Tuhan adalah awal permulaan hikmat. Dan Tuhan akan mengganjar penurutan akan anak-anaknya. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat? Di akhir daripada pelajaran kita hari ini, saya ingin bertanya. Pertanyaan itu bukanlah seberapa besar Tuhan kita, itu kita sudah bahas. Tapi seberapa besar Tuhan di mata Anda dan saudara, di mata saya dan saudara. Seberapa besar Tuhan di mata kita. Satu kali seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya, "Ayah, pesawat itu besar gak sih? Seberapa besar sih pesawat itu?" Ayahnya berpikir sejenak dan mulai bercerita kepada anaknya. Lalu dia mulai bawa anaknya itu dan melihat pesawat terbang yang sedang terbang di angkasa. Dan dia tanya sama anaknya, "Nak, coba kamu lihat pesawat terbang di atas itu. Kira-kira besar atau kecil?" Lalu anaknya tersebut katakan, "Oh, kecil ayah, kecil sekali." "Oh, kecil ya? Oke." Setelah itu ayahnya membawa dia ke bandar udara dan melihat pesawat terbang dari jarak dekat. Dan dia bertanya kepada anaknya, "Nak, kira-kira pesawat terbang itu besar atau kecil?" "Oh, besar sekali ayah. Itu jauh lebih besar daripada apa yang saya bayangkan." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seberapa besar Tuhan di mata kita adalah tergantung seberapa dekat kita dengannya. Dan kalau Anda ingin memilih dan Anda mau menjawab dan mau berkata di dalam hati kita, "Tuhan,
Saya mau melihat Anda. Sama seperti Musa katakan, Tuhan tolong tunjukkan kemuliaan. Ketika Anda dan saya mau berkata, mau bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau dekat dengan Tuhan. Saya mau melihat Tuhan, seberapa besar Tuhan. Saya mau undang kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami sudah belajar Tuhan di dalam Alkitab bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Tetapi Tuhan, di dalam kehidupan kami seringkali kami menyadari dan kami melihat bahwa Engkau hampir tidak kelihatan Tuhan. Ampuni kami oleh karena fokus kami seringkali kepada masalah dan bukan kepada solusi. Ampuni kami karena kami hampir kehilangan akan suatu pemikiran, kehilangan akan suatu kebenaran bahwa Allah, Engkau adalah Allah yang peduli dan memegang kendali. Dan pada saat ini Tuhan, kami memohon kepadamu, tunjukkanlah dirimu kepada kami, supaya kami boleh melihat bahwa Allah kami adalah Allah yang besar, Allah yang peduli, dan Allah yang memegang kendali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, minggu depan, pekan depan, kita akan mempelajari lanjutan daripada cerita tentang Daniel. Dan kebenaran-kebenaran yang akan kita pelajari adalah kebenaran-kebenaran yang indah. Sampai bertemu minggu depan.